Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanur dari program studi teknologi pendidikan. Di sini saya akan membahas objek sasaran evaluasi pendidikan, aspek kemampuan, kepribadian, dan sikap. Di sini yaitu mata kuliah evaluasi pendidikan. Dalam PPT ini terdapat dua pembahasan, yaitu objek evaluasi pendidikan, yang kedua yaitu aspek evaluasi pendidikan. Sekarang kita masuki pembahasan pertama, yaitu objek evaluasi pendidikan. Apa yang dimaksud objek evaluasi pendidikan? Objek evaluasi biasa disebut juga dengan sasaran evaluasi, yaitu segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Objek evaluasi terbagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek kognitif atau bisa disebut kemampuan, yang kedua yaitu aspek afektif atau sikap, yang ketiga yaitu aspek psikomotorik atau kepribadian. Yang pertama yaitu aspek kognitif atau kemampuan. Aspek kognitif atau kemampuan ini kemampuan calon peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan sebagai taruna akademi angkatan laut tentu harus dibedakan dengan kemampuan calon peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan pada sebuah perguruan tinggi agama Islam. Adapun alat yang bisa digunakan dalam rangka mengevaluasi kemampuan peserta didik itu adalah tes kemampuan. Di sini maksudnya adalah aspek kognitif ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik tersebut yang akan melanjutkan jenjang pendidikannya atau yang lainnya. Yang kedua yaitu aspek psikomotor atau kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang yang menampakkan bentuknya dari tingkah lakunya. Sebelum mengikuti program pendidikan tertentu, para calon peserta didik perlu terlebih dahulu dievaluasi kepribadiannya masing-masing. Sebab baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis akan dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti program tertentu. Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui atau mengungkap kepribadian seseorang adalah dengan jalan menggunakan tes kepribadian. Maksud dari aspek psikomotorik ini yaitu berkaitan dengan kepribadian peserta didik tersebut, baik itu buruk kepribadiannya ataupun baik. Kita dapat menilainya di evaluasi pendidikan. Selanjutnya yaitu aspek afektif atau sikap. Aspek efektif atau sikap ini yaitu sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Namun karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka diperoleh informasi mengenai sikap seseorang adalah penting sekali. Karena itu, maka aspek sikap tersebut perlu dinilai atau dievaluasi terlebih dahulu bagi para calon peserta didik sebelum mengikuti program pendidikan tertentu. Nah, maksudnya dari aspek efektif ini atau aspek sikap ini yaitu berkaitan dengan sikap seseorang atau peserta didik tersebut. Bagaimana perlakuannya di pergaulan ataupun dengan orang yang lebih tuanya. Apakah peserta didik itu memiliki sikap menghormati orang tua atau tidak. Nah, atau yang lainnya sikap tersebut berkaitan dengan sikap peserta didik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.